Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali di pembelajaran seni musik. Kali ini saya akan membahas tentang unsur-unsur yang ada di dalam musik. Oke, langsung saja. Unsur-unsur musik secara garis besar terdiri atas 5 unsur. Yang pertama adalah nada, yang kedua irama atau ritme, yang ketiga birama, yang keempat tempo, dan yang terakhir adalah dinamika. Oke, di sini saya akan bahas satu persatu, mulai dari nada. Oke, nada adalah tinggi rendahnya suatu bunyi. Tinggi rendahnya nada diatur berdasarkan frekuensi. Nah, frekuensi nada secara internasional itu sudah disepakati bersama. Jadi seluruh dunia nada itu sama karena sudah ada frekuensinya, sudah disepakati bersama. Sebagai contoh, frekuensi nada A itu adalah 440 Hz. Misalnya nada C, ya ada sendiri nanti frekuensinya itu sudah ada. Nada D dan seterusnya itu semuanya sudah ada frekuensinya masing-masing. Jadi itu sudah merupakan standar internasional. Selanjutnya adalah tangga nada. Tangga nada adalah nada-nada yang disusun teratur berdasarkan urutan-urutan atau aturan-aturan tertentu, ya. Nah, ini ada beberapa jenis tangga nada yang kita pelajari. Sebenarnya banyak sekali tangga nada yang ada di dalam musik, tapi kita hanya akan mempelajari 4 tangga nada ini, ya. Yang pertama tangga nada mayor, kedua tangga nada minor. Nah, mayor dan minor ini termasuk tangga nada diatonis, ya. Kemudian minor masih dibagi lagi menjadi minor asli, minor harmonis, dan lain-lain. Sebenarnya ada minor zigana dan minor yang lain, tapi kita hanya mempelajari minor asli saja. Dan tangga nada pentatonis itu adalah ada pelok dan selindro. Oke, kita akan bahas. Oke, yang pertama tangga nada mayor. Nah, ini adalah susunan tangga nada mayor natural, ya. Dimulai dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ya. Naturalnya adalah C, D, E, F, G, A, B, C, ya. Jadi dari C kembali ke C, ini tangga nada mayor natural 1 oktav. Nah, ini adalah jaraknya, jarak tangga nada mayor. Seperti ini bisa dilihat. 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Saya rasa kalau yang dulu pernah mempelajari seni musik pasti sudah paham tentang jarak ini, ya. Nah, ini bisa dilihat jaraknya secara detail di tuts piano. Mengapa C mayor itu tangga nada natural? Karena jika kita lihat di tuts piano itu dia tidak ada tuts hitamnya, sehingga dia tidak diberi tanda aksidental. Tanda aksidental itu tanda crash atau tanda mol. Jadi semuanya C, D, E, F, G, A, B, C tanpa embel-embel crash atau mol. Ini crash, ini mol, ya. Nah, setiap tuts ini, setiap nada itu jaraknya setengah, ya, bisa dilihat sendiri. Nah, untuk tangga nada mayor jaraknya yang di bawah ini, ya. 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Bisa dilihat misalnya C ke D jaraknya 1. Kenapa 1? Karena di sini ada tuts hitam cis, C crash atau D mol, itu jaraknya setengah. Kemudian ke D jaraknya juga setengah. Sehingga C ke D total jaraknya adalah 1. D ke E juga 1. Mengapa? Karena di sini ada dis atau S, E mol. Kemudian ke E. Nah, jadi ini setengah, kemudian setengah lagi. Jadi setengah tambah setengah 1. Nah, ini E ke F kenapa setengah? Karena dia tidak ada tuts hitamnya. Jadi E ke F langsung jaraknya setengah dan seterusnya.
Nah, ini tangga nada mayor. Jadi do itu tidak selalu ada di posisi C. Misalnya kita lihat sebuah partitur lagu atau teks lagu, biasanya di situ tertulis do sama dengan C atau do sama dengan G atau do sama dengan D dan sebagainya. Lah, itu adalah nada dasar. Jadi tidak harus C sama dengan do. Kalau C sama dengan do itu berarti natural. Nah, seperti ini dilihat. Ini tangga nada natural dari C ke C lagi. Nah, misalnya kalau G, ya ini bisa dilihat susunan nadanya. Ini adalah tangga nada keras atau biasa disebut lingkaran Queen. Kenapa Queen? Bisa dilihat polanya. Misalnya tangga nada natural tidak ada keresnya ya. Misalnya tangga nada satu keres. Nah, tangga nada satu keres, do-nya dimulai dari nada kelima tangga nada natural. Nah, ini misalnya tangga nada natural, nada kelimanya C, D, E, F, G 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nada kelimanya adalah G. Maka satu keresnya do-nya adalah sama dengan G. Dan seterusnya diurutkan sampai G lagi. Itu adalah tangga nada satu keres. Misalnya dua keres. Dua keres berarti nada do-nya adalah nada kelima dari tangga nada satu keres. Berarti itu 2, 3, 4, 5. G, A, B, C, D. Nah, berarti dua keres dimulai dari D. Terus ke D lagi. Dan seterusnya seperti itu polanya. Nah, kemudian ada pertanyaan misalnya, ini crash-nya bagaimana? Lah, itu nanti akan dibahas secara detail nanti. Setelah ini selesai akan saya bahas secara detail. Nah, ini penjelasannya. Bisa dilihat sendiri nanti. Nah, kemudian masuk ke tangga nada yang kedua, yaitu tangga nada minor. Nah, ini susunan tangga nada minor natural. Jika tadi mayor dimulai dari nada do, kalau minor kita mulai dari nada la. Jadi la, si, do, re, mi, fa, sol, la. Dari la kembali ke la lagi. Naturalnya adalah A, ya. A, B, C, D, E, F, G, A. Dari A ke A lagi. Ini adalah tangga nada minor natural 1 oktav. Oke, lanjut. Nah, ini jaraknya. Nanti bisa diperhatikan perbedaan jaraknya antara tangga nada mayor dan minor. Jaraknya tentu saja berbeda. Ya, ini bisa dicermati sendiri nanti jaraknya. Nah, ini jika ditulis dalam atau dilihat dalam tuts piano seperti ini, ya, sama jarak setiap tuts itu setengah. Kenapa minor natural? Karena itu dari A ke A itu tidak ada tuts hitamnya, semua tuts putih, ya, sama kayak tangga nada mayor. Ya, terus selanjutnya tangga nada pentatonis. Biasanya kita temukan tangga nada pentatonis itu di dalam karya-karya musik tradisional, khususnya Jawa, gamelan, Bali juga ada menggunakan tangga nada pentatonis. Nada-nada di dalam tangga nada pentatonis jika dikonversikan dengan tangga nada diatonis menggunakan metode kuasi, maka akan diperoleh nada-nada sebagai berikut. Ini yang pertama yaitu tangga nada pelok. Maka nadanya adalah do, mi, fa, sol, si. Ya. Kemudian kalau tangga nada selindro jadinya do, re, mi, sol, la. Ini hanya 5 nada semuanya. Karena pentatonis itu adalah 5 nada, ya. Jadi seperti ini bisa dicermati nada-nadanya.
Oke. Untuk tangga nada nanti detailnya kita akan bahas di pembahasan selanjutnya. Kita lanjut ke irama atau ritme. Oke, pengertian irama atau ritme adalah rangkaian gerak nada beraturan yang menjadi unsur dasar sebuah musik. Ritme ditentukan oleh panjang pendeknya bunyi. Panjang pendeknya bunyi dituliskan dalam simbol-simbol musik yang disebut not atau pitch. Dan panjang pendeknya diam juga digambarkan dalam bentuk simbol-simbol yang disebut not diam atau rest ya. Jadi bunyi itu musik, diam pun itu juga merupakan musik. Karena tidak mungkin toh menyanyi kok bernyanyi terus tanpa ada berhenti. Maka diam, tanda diam itu juga merupakan musik atau simbol musik. Lanjut. Nah, ini ritme. Ada not penuh, not setengah, not seperempat, not seperdelapan, dan not seper-16. Jika ini di dalam tanda birama 4/4, maka not penuh ini nilai ketukannya adalah 4 ketuk. Not setengah adalah 2 ketuk, not seperempat adalah 1 ketuk, seperdelapan adalah setengah ketuk, seper-16 seperempat ketuk. Nanti detailnya kita akan bahas setelah pembahasan ini selesai. Oke. Lanjut saja ke birama. Birama adalah kumpulan ketukan-ketukan yang teratur. Birama dituliskan dalam sebuah tanda birama. Tanda birama adalah sebuah tanda yang terdapat di awal sebuah karya musik yang menentukan harga nada dan jumlah ketukan dalam satu birama. Nah, ini yang perlu dicermati adalah jumlah ketukan di dalam satu birama. Jadi tanda birama itu mengatur jumlah ketukan di dalam satu birama. Tanda birama ini sebenarnya banyak sekali tanda birama di dalam musik, tetapi kita pelajari saja yang lazim digunakan. Itu ada 3. Yang pertama 2/4, 3/4, dan yang terakhir 4/4. Bisa dicermati bahwa tanda birama itu terdiri atas 2 bilangan angka. Angka di atas itu angka pembilang menunjukkan jumlah ketukan dalam satu birama. Sedangkan angka di bawah atau penyebut menunjukkan harga notasi dalam satu ketukan. Yang perlu kita cermati angka yang di atas saja, jadi yang pembilang. Misalnya 2/4 ya berarti yang 2, 3/4 berarti yang 3, 4/4 berarti yang 4 yang atas ya. Jadi yang menunjukkan jumlah ketukan dalam satu birama. Nah, ini misalnya ini adalah sebuah ritmis, sebuah contoh dari birama 2/4. Bisa dicermati. Ini yang panah merah ini adalah garis birama yang membatasi tiap-tiap birama. Ya, di depan 2/4 berarti artinya ada 2 ketukan setiap birama. Tanda X ini adalah ketukannya ya. Jadi 1 2 1 2 1 2. Oke. Setiap 2 ketukan 1 2 seret ada garis birama, kemudian 1 2 ada seret lagi, kemudian 1 2 seret ya. Jadi dalam satu birama itu pasti akan ada selalu 2 ketukan. Itu adalah 2/4. Kalau 3/4, nah sama, ini yang merah ini tanda garis birama ya. Tanda biramanya 3/4 berarti ada 3 ketukan dalam satu birama. X adalah tanda ketukan 1 2 3 garis 1 2 3 garis dan seterusnya. Nah, ini kalau 4/4 sama, tanda biramanya 4/4 berarti ada 4 ketukan di dalam satu birama. X adalah tanda ketukannya 1 2 3 4 garis birama, 1 2 3 4 garis birama dan seterusnya.
Untuk detailnya nanti kita bahas di akhir setelah pembahasan ini selesai. Oke, lanjut ke tempo. Tempo adalah kecepatan di dalam sebuah musik, ya, cepat lambatnya kita dalam memainkan sebuah karya musik. Tanda tempo ada banyak macamnya, mulai dari sangat lambat sampai sangat cepat. Penggunaan tanda tempo dapat disesuaikan dengan jenis karya yang diciptakan. Misalnya lagu himne, ya tentu saja temponya pasti lambat, tidak mungkin temponya cepat. Misalnya lagu Mars, ya tentu saja temponya pasti akan agak sedikit lebih cepat, kemudian bersemangat dan lain-lain. Oke, ini ada beberapa tanda tempo. Tentu saja masih banyak sekali tanda tempo, tapi ini saya rangkum ini saja, bisa nanti dicermati dan dipahami sendiri. Nah, yang perlu diketahui adalah tanda tempo itu diatur dalam satuan BPM atau beat per minute, ya. Maksud dari beat per minute atau BPM adalah jumlah banyaknya ketukan dalam 1 menit. Jadi dalam 1 menit itu ada berapa banyak ketukan, ya. Kemudian tanda mm di samping definisi ini, misalnya largo sangat lambat dalam kurung mm 46 sampai 50. Nah, itu adalah singkatan atau akronim dari metronom Milesel, ya. Artinya apa? mm 46 sampai 50. Jadi artinya largo itu di dalam 1 menit ada 46 ketukan sampai 50 ketukan dalam 1 menit. Misalnya kita ambil Andantino, ada mm 80 sampai 84. Berarti Andantino itu dalam 1 menit ada 80 sampai 84 ketukan. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke dinamika yang terakhir. Ya, dinamika adalah keras lembutnya suara di dalam memainkan karya musik. Oke. Dalam memainkan karya musik tentu saja supaya lebih enak didengar ada keras lembut. Kadang jika kita bernyanyi ada bagian yang lembut, ada bagian yang keras, menyesuaikan dengan rasa dari lagu tersebut. Nah, ini dinamika, silahkan bisa dicermati sendiri. Sebenarnya juga masih banyak tanda dinamika, tapi ini saya rangkum ini saja. Ya, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ada akhiran simo, misalnya di pianissimo. Ada lagi fortissimo. Nah, simo itu berarti sangat, ya. Kalau akhiran meso misalnya ada di sini meso piano atau meso forte. Nah, meso itu berarti